Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Dan langsung saja ya, alhamdulillah banyak banget jamaah yang bertanya. Jadi mau aku bacain pertanyaannya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah sudah terhubung juga ya sama TV Jamaah ya. Kalau gitu langsung saja deh. Aku buka komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ya? Aku udah baca ini satu-satu, banyak banget pertanyaan dan bagus-bagus. Ini deh dari Yusmia DST. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, apakah boleh di balik foto kakek saya terdapat tulisan Arab dan kata ibu saya untuk melindungi keluarga? Tapi saya nggak percaya dan sudah mengingatkan. Tapi ibu saya selalu mengalihkan pembicaraan dan enggak dianggap. Bagaimana tuh Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Melihat air zam-zam dapat pahala. Melihat Ka'bah dapat pahala. Melihat wajah orang tua dapat pahala. Dan melihat wajah guru dapat pahala. Masya Allah. Jadi kalau yang dilihat ini luar biasa. Jadi kita berbaik sangka lah. Foto kakek, kan melihat kakek dapat pahala. Bagaimana kita langsung mendoakan beliau. Katanya ada tulisan Quran, walau alam bisawab, kita tidak tahu tulisannya apa. Bisa jadi tuh orang dulu kan At Melayu. Ya. Kita pernah di pesantren itu diajarin At Melayu. Arab Pegon. Iya. Tulisannya Arab tapi kalau kita baca bahasa Indonesia. Oh. Kalau mau lihat ada di buku di Quran ya. Maaf. Ada di Quran di belakang itu biasanya tulisan At Melayu. Ya. Jadi jangan berburuk sangka. Dan mudah-mudahan ini adalah sarana bagaimana kita bisa mengingat. Dulu itu tidak ada foto, tapi ada wajah. Ya. Di wajah kita ada wajah orang tua. Masya Allah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan penggambaran buat kita untuk memuliakan. Foto guru-guru kita, ulama kita, memandangnya kan dapat pahala. Itu minta keberkahan dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, tanpa menzalimi, tanpa tanpa menjelekkan. Sebenarnya ada satu hal buat kita, tulisan-tulisan Quran. Itu tahu nggak? Kenapa Fir'aun tidak disiksa di istananya? Kenapa Ustaz? Tapi pada saat keluar dari istana nanti di laut terbelah baru dihancurkan. Diberitahukan pada Nabi Musa. Kenapa? Karena di rumah Fir'aun ada tulisan basmalah. Hah? Oh, ya Yang disuruh oleh Fir'aun tulis basmalah itu disimpan di dindingnya. Dan itu kata Allah, tidak mungkin aku azab Fir'aun di istananya. Sementara ada tulisan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Ya di dalam istana Allah. Fir'aun. Jadi tulisan-tulisan itu luar biasa. Jadi jangan berburuk sangka. Karena di setiap ayat-ayat Allah itu ada keberkahan di ayat-ayat itu. Masya Allah. Menyimpan Quran, memuliakannya, tapi jangan cuma menyimpan, tapi dibaca juga. Oh itu dia tuh, jangan cuma disimpan tapi harus dibaca juga ya. Iya, Masya iya, Allah. iya. Terima kasih Ustadz Maulana Siap, untuk siap. penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang aku bacain lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Tasnim Hurul. Assalamualaikum Ustadz atau Habib, saya mau tanya. Ada seseorang yang memasang intan di dalam tangannya. Katanya tolak bala, gak mempan benda tajam, gak mempan teluh atau ilmu hitam yang menyerangnya. Bagaimana itu hukumnya? Saya sudah mengingatkan bahwa itu gak boleh, tapi jawaban dia bagaimana niatnya. Terus membandingkan Nabi Musa alaihissalam yang menggunakan tongkat sebagai perantara terbelahnya Laut Merah. Jazakallah Ustadz atau Habib, Masya Allah. Ini gimana nih Habib Usmani? Ada yang naruh intan di dalam tangannya. Ada yang naruh intan, Iya. ada yang naruh berlian. Ya. Ditaruh di bibirnya biar kata-katanya bagus. Waduh, Diturutin. nah itu gimana tuh Ditaruh sekarang? di matanya biar ini. Summa na'udzubillah, ini adalah perbuatan yang dimana perbuatan yang tidak benar dan dia mempunyai kepercayaan dan dia berharap berlian ataupun intannya itu menjadi punya kekuatan. Nah inilah yang berbahaya bagi dia. Karena apa? Ketika dia mengatakan bahwasanya ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, maka manusia tersebut menjadi manusia yang menyekutukan Allah. Ingat, dosa yang paling besar, asyraku billah, menyekutukan Allah. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tadi dia bilang nih, kalimatnya mudah dia bilang. Kan Nabi Musa aja punya tongkat. Nabi Musa punya tongkat, yang tongkatnya di mana buat jalan. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disuruh ketuk, ya diketuk sama Nabi Musa. Bukan berarti itu punya kekuatan. Kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itu, mereka yang beriman, mereka yang pintar adalah mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, bukan mempunyai aturan sendiri. Ah, terserah saya, tergantung daripada niat saya. Tadi Ustaz Syam mengatakan bahwasanya punya niat boleh, tapi semua disertai dengan niat kepada Allah. Anda baca Quran aja tidak niat kepada Allah dan niat untuk yang lain aja nggak benar. Dan berbahaya bagi diri Anda. Ketika kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memberkahi diri kita dan berada kita di dalam keridhaannya Allah. Oleh karena itu, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah, sekali lagi taubatlah dan minta ampunan kepada Allah. Kalau misalkan gak ngerti dan gak paham, kalau misalkan gak ngerti gak paham, tanya kepada orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini diperbolehkan dalam agama? Apakah kita datang ke tempat dukun, kita naruh itu berlian, naruh intan, datangnya aja Ustadz Maulana bilang apa? 40 hari amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Dan dia percayain, dia gak ada keberkahan di dalamnya. Dan dia dikatakan bahwasanya percaya kepada dukun. Tidak dikatakan dari dirinya adalah manusia yang bertakwa. Kenapa? Dia mempercayai tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Dan manusia tersebut tercebur di dalam kesyirikan dan terjebur di dalam dosa besar. Summa na'udzubillah. Nah sekarang alhamdulillah insyaallah muhasabah yang disampaikan Ustaz Syam. Bismillah. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah ini. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala atau malah mengarah kepada kesyirikan? Namun yang ini kami pesankan kepada seluruh jamaah, utamanya teman-teman sekalian, ketika orang tua kita melakukan suatu amalan atau ritual, belum tentu itu adalah kesyirikan. Ataupun kalau memang itu adalah kesyirikan, butuh akhlak untuk menegur mereka. Jangan sampai karena sesuatu yang kecil yang kita tidak tahu ilmunya, kita malah menyalahkan orang tua kita lalu membuat mereka sakit hati. Bukankah itu juga termasuk dosa besar? Jadi bukan hanya kesyirikan yang dosa besar, namun menyakiti perasaan orang tua ketika mereka melakukan ibadah, maka itu juga termasuk daripada dosa besar. Berhati-hatilah kita dalam berdakwah, berhati-hatilah pula kita dalam beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. Ya Allah, perkaya kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari dari yang haram. Wa aghnina bifadlika amma siwak. Cukupkan kami untuk meminta kepadamu sehingga kami tidak meminta selain darimu ya Allah. Allahumma kama ballaghtana fi syahri Sya'ban faballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.